Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal adab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-salatu wassalamu ala sahibul kamal wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi la yanfa'u banuna wala ma'al. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana dan hadirin yang insya Allah calon-calon penghuni syurga, amin ya rabbal. Menurut Mas Nur Muslim, penerbit Antara Jakarta, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, halaman 43 mengatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri bersama manusia, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, norma hukum, norma budaya, dan adat istiadat. Pergi mengaji, membawa Al-Quran. Jangan lupakan restu ayah dan bunda. Izinkan kami menyampaikan syarahan. Semoga hadirin jadi terkesan dengan judul Pendidikan Ramah Anak Perspektif Al-Quran, dengan lantasan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirul Misbah volume ke-14 halaman 327 mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan diawali dari rumah tangga. Walaupun secara redaksional tertuju kepada ayah, namun hadirin, hakikat dakwah dan pendidikan adalah tanggung jawab kedua orang tua dalam keluarganya. Disinilah hadirin pentingnya pendidikan ramah anak, yaitu pendekatan pendidikan yang memperhatikan hak-hak dasar anak, menjaga psikologi anak, serta menghindari kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Pendidikan ramah anak memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dengan cinta, empati, dan nilai-nilai luhur, serta mendorong pembentukan karakter anak bangsa yang kuat dan bermartabat. Dan orang tualah hadirin yang berperan penting untuk pembentukan karakter anak bangsa. Saudaraku, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar jilid kelima halaman 110 mengatakan bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi setiap anak dalam komponen keluarganya. Maka hadirin, pendidikan ramah anak harus diimplementasikan sejak dini di dalam keluarga. Karena pola asuh yang lembut dan penuh kasih sayang akan membentuk anak-anak yang berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu hadirin, orang tua wajib membimbing, mengarahkan, menjadi teladan, sehingga terciptalah generasi membanggakan. Hadirin, timbul pertanyaan, lalu bagaimanakah prinsip mendidik anak dengan baik dan benar? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan metode pendidikan ramah anak yang sangat luhur. Luqman tidak memerintah dengan keras, tetapi menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Mengucapkan sapaan lembut, "Ya bunayya," wahai anakku tercinta. Ini adalah bentuk komunikasi yang penuh empati yang menjadi landasan dalam pendidikan ramah anak. Menurut beliau juga hadirin, pendidikan ramah anak harus disertai dengan kelembutan, pendekatan hati ke hati, dan penyampaian yang penuh hikmah. Dalam konteks ini hadirin, Luqman mengajarkan tauhid sebagai pondasi utama, tetapi cara penyampaiannya sangat memperhatikan psikologi anak. Ini adalah pelajaran penting hadirin, bahwa dalam membangun karakter anak bukan hanya pada isi pesan, tetapi juga cara penyampaiannya yang harus mencerminkan kasih sayang dan penghormatan terhadap fitrah anak. Saudaraku, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Jalil Al-Tabrani dalam tafsirnya At-Tabari halaman 91 mengatakan bahwa dari keluarga yang unggul akan lahir anak bangsa yang berakhlakul karimah, mampu mempertahankan akidah serta santun dan hormat kepada orang tua. Saudaraku, pendidikan ramah anak adalah cara membentuk anak yang berakhlak mulia dan cerdas. Karena seperti yang kita ketahui hadirin, manusia beriman tapi tanpa ilmu, maka ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya hadirin, manusia pintar berilmu
tapi tidak memiliki iman, maka ia akan menjadi ganas, puas, bahkan Lebih ganas daripada binatang buas. Pantas kalau Albert Einstein pernah mengatakan bahwa science without religion is blind and religion without science is lamb. Ilmu tanpa agama akan buta. Dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Saudaraku, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. siapa yang ingin sukses di dunia, Hendaklah ia berilmu. siapa yang ingin sukses di akhirat, Hendaklah ia berilmu. dan siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, Maka hendaklah ia berilmu. saudaraku, dengan ilmu hidup semakin mudah, Dengan akhlak hidup semakin bermakna, Dengan iman hidup semakin terarah, dan dengan pendidikan ramah anak, kita akan membentuk generasi masa depan yang tak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara spiritual dan emosional. Sebagaimana syair yang berbunyi, Mari kuatkan iman dan takwa dengan rajin membaca Al-Quran. jangan lupa menunaikan sholat agar hidup terjamin dunia dan akhirat, Mendidik dengan ikhlas agar menjadi berkah. umat yang sejati dirindukan surga. Wahai insan yang mulia, jadikan dirimu cermin keturunan bangsa. Wahai umat Nabi Muhammad, tetap ikhlas dan damai demi masa depan bangsa. Indonesia Jaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari uraian yang telah kami paparkan di atas, dapat kami tarik kesimpulan bahwa pertama, sebagai warga negara yang baik, tentulah orang tua harus mendidik anak secara formal dan informal untuk mendapatkan pendidikan ramah anak, guna melahirkan generasi yang berkarakter sesuai dengan tuntunan Saban. kedua, Pembentukan karakter dimulai dari keluarga dengan pendekatan yang lembut, empati, dan penuh kasih sayang. Karena hadirin, hal ini akan menjadi kunci utama dalam mencetak generasi yang unggul secara intelektual, spiritual, dan emosional. ketiga, Dan orang tua harus mengawasi anaknya dari pengaruh negatif lingkungan agar terciptalah generasi membanggakan. Betul hadirin? Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terkhilaf salah mohon dimaafkan. Buah durian buah duku, cukup sekian dan thank you. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.